Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ada ahadukum maridan falyaqul Allahumma shfi abdaka yankaulaka abuwa aw yamshilaka ila salatin." Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika ada ahadukum maridan," apabila salah seorang dari kalian menengok akan orang yang sakit, falyaqul, maka ucapkanlah, Allahumma shfi abdaka, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, yankaulaka abuwa, supaya dia menyerang musuhmu, atau yamshi laka ila sholatin, atau ia berjalan kepadamu menuju sholat. Ya, artinya dalam hadis Nabi bahwa kita ketika menjenguk orang yang sedang sakit, di sini kita menjenguk orang yang sakit, orang tersebut orang yang muslim, ya, bukan orang yang kafir, bukan, ya, orang muslim kemudian maksum, artinya terjaga daripada perbuatan dosa. Maka kita nih sebagai orang yang menjenguk menengok orang yang sakit, ya, kepada orang yang muslimnya dan maksum, disilakan untuk mengucapkan kalimat doa kepada orang tersebut. Apa kalimatnya? Allahumma shfi abdaka, ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu, yankaulaka abuwa, supaya dia menyerang musuhmu. Artinya di sini kita berdoa agar teman kita yang sakit ini, ya, orang zaman dulu kan selain itu berjihad, berperang melawan kafir. Kalau dia sakit, dia bisa untuk berjihad, untuk perang maksudnya. Nantinya ya Allah, kita doakan sembuhkanlah hamba ini agar dia bisa ikut perang lagi, ya, menyerang daripada musuhmu. Gitu. Kemudian kalau memang bukan dalam keadaan perang, kita doakan agar dia bisa berjalan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika kita mendoakan orang yang sakit, ya, bukan hanya sekedar kita doakan saja, tapi tujuannya untuk kembali lagi beribadah kepada Allah tadi. Ya, jangan kita hanya sekedar nanyain gimana kabarnya, sakitnya mana, udah rasain apa nanti kan, itu tapi doain. Ya. Karena orang yang sakit itu memang salah satunya membutuhkan akan daripada doa kita nih. Jadi orang yang membutuhkan, meskipun memang sebenarnya orang yang dalam keadaan sakit itu sebenarnya doanya mustajab. Ya, kita dianjurkan untuk minta doa juga kepada orang tersebut. Tapi kebanyakan kita baca Fatihah sama saja. Kebanyakan Fatihah aja gitu. Iya, karena kebiasaan kita begitu. Ya. Tapi kalau ingin lebih afdol selain daripada Fatihah, kita awali dulu doa kali ini. Doa ini nih. Iya, doa ini ya. Yang dimana Nabi ajarkan, mudah-mudahan yang kita sakit cepat sembuh. Ketika dia sembuh, mau melaksanakan ibadah sholat. Ya, ya. Nah, sekarang kita boleh seperti itu. Nah, boleh. Itu kita pakai Fatihah. Sekarang kita buka baru daripada surah Fatihah sendiri. Ya, ya. Akan daripada ketika kita mendoakan orang yang sakit, disitulah akan daripada guru
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ya apa bahasa Indonesia juga. Ya mudah-mudahan Allah cepat menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit kamu agar bisa kembali lagi melakukan sholat, terutama sholat berjamaah di masjid. Nah kalau gitu kan nanti apa? Siapa tahu dengan sembuh kita itu terijabah. Kemudian ketika dia sembuh, rajin ke masjid, sholat maghrib, ada pengajian, dia dulu sini. Nah itu doa kita namanya itu. Artinya kita mengharapkan dia sembuh bukan sekedar jasmaninya saja, tetapi rohaninya juga sembuh. Itu mudah untuk melakukan daripada amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hukumnya sunnah. Para mengatakan sunnah makan, sunnah yang sangat ditekankan. Ketika kita mengunjungi orang yang sakit, itu sunnah untuk berdoa. Ada yang juga mengatakan fardu atau wajib, ya fardu kifayah, dia mengatakan. Tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan sunnah. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak ada ahadukum maridan, bersabda Nabi SAW, tidak ada ahadukum maridan. Apabila menengok salah seorang dari kalian akan orang sakit, falyakul indahu syai'an, maka janganlah makan di sisinya sedikit pun. Fa innahu hadruhu min yadihi. Itu apa ya? Kalau apa itu? Min yadihi wa min ibadati. Maka sesungguhnya fa innahu hadruhu min ibadati, maka sesungguhnya ia bagian dari melingopnya. Ya. Nantinya hadis kedua ini, kalau kita menengok mengunjungi orang yang sedang sakit, maka jangan makan di sampingnya. Ini hukumnya makruh. Orang lagi sakit kita makan apa benar? Itu makan itu roti kalau jeruk tuh kalau dibagi sama orang. Beda apa yang nungguin beda ya. Kenapa nungguin di situ sampingnya makan boleh aja. Tapi kita nih bukan apa soalnya atau sedang jenuh. Jangan kita ikut makan di situ. Kenapa? Karena orang yang sakit pengen makan. Cuma karena kondisinya dia seperti itu, akhirnya itu dia bisa makan seperti orang yang sehat. Makanya hukumnya makruh. Ketika kita makan di sampingnya, itu bisa menyebabkan apa namanya? Dia punya hati kepengen tapi nggak kesampaian. Ya. Karena dalam kondisi sakit, maka dia nggak bisa makan seperti orang yang sehat. Ya. Maka sesungguhnya dia bagian daripada menengok pengunjungnya. Ya, ibadah itu mungkin dia seperti beribadah. Artinya yang jelas termasuk sini bahwa dikatakan ya, kalau seandainya seseorang tetap makan di samping orang yang sakit, ulama mengatakan pada sawar, maka dia tidak mendapatkan pahala menjenguk orang yang sakit. Ya. Ada juga mengatakan kamilan, artinya tidak sempurna pahala yang akan dia peroleh dari menjenguk orang yang sakit. Karena kita menjenguk orang sakit ini bukan sekedar menjenguk, dapat pahala atau tidak sunnah kita menjenguknya. Ya, bukan sunnah. Nah, maka ketika kita itu kategori sunnah, kalau kita lakukan mendapatkan pahala. Tetapi kalau kita lakukan di dalam perkara yang memang hukumnya makruh atau yang tidak dianjurkan, ya maka bisa mengurangi nilai pahala kita. Ya. Makanya ekstremal itu bisa tidak mendapatkan pahala. Dan selanjutnya bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu menjauhi daripada makan. Ya, makan minum jangan dulu. Kalau kita makan minum di luar, di luar. Jangan di kamar dia itu. Ini mah kita udah bawa tentengan, kita bawa makan sebelah ini. Nah, jangan ya. Artinya jaga perasaan.
ya meskipun tidak dosa sih, ya tetap ini kurang bagus dari ya. Hukumnya baru sekedar makruh, sama makan minum sama juga, makan minum sama. Memang yang sudah itu kita dari itu menanya kondisi dan juga jangan lupa apa? Mendoakan orang yang sakit tersebut. Ada makanan di situ, orang sakit itu bisa yang mungkin banyak kiriman makanan, banyak makanan ini. Nah, itu kita makan aja di situ ya kan? Jangan ya. Dan juga kasihan buat jatah orang yang nungguin. Jadi boleh mungkin kan? Ya, nungguin itu bukan kategori bukan. Kalau mungkin kan ada orang apa namanya perbuatan yang berat juga nungguin orang. Kalau nungguin itu enak sebenarnya. Mau mana susah gitu. Ya karena ada saudara sakit, atau istri sakit, anak sakit, orang sakit, mau nungguin ya gitu. Maka kalau bisa makanan tersebut ya orang yang khusus yang nungguin yang berjaga yang sedang sakit. Jadi hadis yang mengajar tentang adab. Ada kita ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit ya. Jadi ada tuntunan itu nggak sembarangan ya. Kalau kita tahu ilmunya ini, yang pertama kita doakan, kemudian ya jangan makan di sampingnya gitu ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW idza arafa al-gulam yaminahu min shimalihi Famuhu bisolati. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza arafal gulamu, apabila anak kecil mengetahui yaminahu min shimalihi, ya arah kanan dan kiri, famuhu bisolati, maka perintahkanlah sholat." Artinya kalau kita punya anak, mau ini laki-laki atau perempuan, kemudian dia belum balik, ya memang di dalam perintah sholat itu yang wajib adalah ketika sudah mencapai balik. Nah, balik ini kan ada kaum perempuan ketika berumur 9 tahun keluar darah dan kemaluannya, itu namanya darah haid. Ya, maka dikatakan sudah balik. Kalau laki-laki ketika berumur 9 tahun sudah mimpi adalah sudah keluar mandi, nah berarti sudah balik. Atau laki-laki dan perempuan belum pernah keluar belum pernah mimpi basah, tapi dilihat daripada umurnya yaitu 15 tahun sempurna, nah, maka itu dikatakan balik, tandanya balik. Nah, anak kita belum balik nih, ya, tetapi sudah paham yang mana kanan, yang mana kiri. Bahkan sudah paham makan sendiri, bahkan sudah bisa cebok sendiri, sudah sendiri, sudah bisa makan pakaian sendiri. Namanya itu anak sudah tamyiz. Ya, sudah tamyiz. Kalau di dalam hukum fikih, anak yang sudah tamyiz itu umurnya sekitar 7 tahun. Maka anak tersebut sudah wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Sudah wajib gimana? Ya, karena sudah tahu umur 7 tahun. Meskipun dia kerjakan atau tidak kerjakan, yang penting kita sebagai orang tua sudah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Karena ini masih umur 7 tahun. Ya. Tapi kalau udah umur 10 tahun, dia diperintahkan tapi nggak mau mengerjakan sholat, maka boleh mukul. Tapi mukulnya tidak dengan benda yang menyakitkan. Ya. Seperti apa? Yang diperbolehkan mukulnya, seperti memukul dengan sorban, dengan minjil, itu serampet. Ya, sekiranya kita pukul dia nggak sakit, cuman biar tahu kalau kita sudah tua. Ini serius nih, jurus sholat ini serius. Ya, itu dari umur jutaan atau 10 tahun. Ya, itu istilahnya diperbolehkan kita memukul. Ya, cuma jangan juga jangan kasihan. Tetap kita berikan arahan.
ya. Kalau seandainya dia mengumpul badannya, mengumpul pintu kemari biar dia apa? Biar dia anaknya sadar bahwa terus keluar memerintahkan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau udah balik, ini mau wajib. Udah balik ini apa namanya bukan lagi wajib semua. Karena ini menjadi tanggung jawab dirinya sendiri ketika dia melakukan ibadah dalam pahala dia sendiri. Ketika dia melakukan maksiat, dia dosa kita sendiri. Ya. Nah, ada tadi kalau kita punya anak sudah dikatakan tamyiz, ini tandanya dia paham mana kanan, mana kiri. Anak kalau belum tamyiz, sudah paham dia. Ini pakai tangan kanan, dia tangan kiri diambil. Nah, ini seluruh isinya sendiri, kadang dia nggak bisa. Itu anak belum tamyiz. Biasanya umurnya di bawah 7 tahun, sekitar 1 tahun, ya, 2 tahun, 3 tahun, belum tamyiz itu namanya. Tapi kalau udah 7 tahun biasanya udah tamyiz, udah paham. Ya, namanya sholat. Dari kita belum balik ajar, kita boleh ajarkan sampai kita mati dan uang mati. Artinya kewajiban sholat itu luar biasa memang. Ya. Makanya kalau yang belum tamyiz ini ada susah, ya, belum paham, jadi dia semaunya aja. Kalau mau ya kita mau ajak ke masjid, anaknya sudah tamyiz, belum paham. Artinya kalau dalam sholat yang benar, jangan sampai bercanda. Ini anak yang umur 1 tahun belum bercanda. Ya oke, apa itu ya. Ya Nabi yang sudah bisa membedakan antara kanan dan kiri, maka sudah diperintahkan untuk melakukan ibadah sholat. Mau ini ayahnya kan atau jadi apa kakeknya? Ya, ayah atau kakek. Kalau nggak ada ayah kakek, berarti ibunya. Kalau nggak ada juga, ya neneknya. Karena ini yang wali yang paling dekat ini, ayah, kakek, kemudian ibu dan nenek. Tapi kalau yang masih itu tadi yang baru sekedar apa namanya, kalau sekedar umur 7 tahun atau umur tahun itu jangan kumpul ya, artinya baru sekedar diperintahkan. Tapi kalau umur 10 tahun, 11 tahun, meskipun dia belum balik, kita perintahkan ya. Kalau kita mengerjakan boleh kita terus, ya, asalkan jangan menyakiti orang. La